Di sebuah kampung nelayan di wilayah Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Ibunya begitu menyayangi dan memanjakannya. Kehidupan mereka sangat sederhana. Ibu Malin yang sudah tua hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan mereka. Hingga saat Malin beranjak dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu. Menetaplah saja di sini, temani ibu." Malin lalu menggenggam tangan ibunya dan memohon, "Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan, Bu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah." Meski dengan berat hati, akhirnya Ibu Malin mengizinkan anaknya pergi. Ia menangis sambil berkata, "Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak." Kemudian Malin dibekali dengan 7 nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Berangkatlah Malin Kundang ke rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Ibu Malin. Setiap pagi dan sore ia memandang ke laut. Tak henti-hentinya ia berdoa agar anaknya selamat dan cepat kembali. Jika ada kapal yang sedang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang Malin. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" Tapi setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, ia tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Hingga tubuhnya semakin tua, berjalan pun sudah mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Ibu Malin mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Sebuah kabar bahagia bahwa anaknya Malin telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Mendengar kabar itu, Ibu Malin semakin yakin anaknya pasti akan datang. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar itu, Malin tak kunjung kembali. Ia tampak semakin rapuh. Setiap malam ia merintih pilu mengharap kedatangan Malin. Tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampaklah sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang-orang kampung berkumpul, mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ibu Malin amat gembira mendengar hal itu. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan, wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena disambut dengan meriah. Ibu Malin juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Sambil menahan isak tangis karena gembira, ibunya berkata, "Malin, anakku, kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Benarkah wanita jelek ini ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya,
Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu." Ibu Malin tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Ibu Malin itu beringsut hendak memeluk kakinya. Seketika Malin menendangnya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti kau, melarat dan kotor." Ibu Malin terkapar di pasir, menangis. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Ibu Malin masih meratap hingga pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai itu sudah sepi. Dilihatnya, kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu ditengadahkan tangannya ke langit. Ia berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, jikalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan." Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belana, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang.